selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di acaranya Pak, hanya para dokter. Pada hari ini saya Mega Aditya berkesempatan untuk memandu acara podcast bersama salah satu dokter terbaik kita di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta, Dr. Ira Sapitri, spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi. Selamat siang Dr. Ira. Aduh, senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan Dr. Ira di kesempatan podcast hari ini ya Dok ya. Sama-sama. Saya berhadir di sini. Iya dokter, jadi hari ini kita akan membahas terkait buka jalan menuju kehamilan, yaitu rekanalisasi tuba fallopi. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan dan saya perkenalkan Dr. Ira, apa sih dok spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi? Mungkin boleh dibantu dijelaskan terlebih dahulu dok, karena mungkin para sobat nih yang masih awam, itu dokter apa ya dok? Kadang ada pertanyaan yang kayak gitu. Silahkan Mama dokter. Ya, baik. Jadi dokter spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi itu adalah dokter umum yang kemudian menempuh pendidikan untuk mengambil spesialis radiologi dan kemudian melanjutkan pendidikan subspesialis di bidang radiologi intervensi. Saat ini memang di Indonesia jumlahnya masih sangat terbatas lah. Mungkin hanya sekitar 200-an orang. Dan dokter radiologi intervensi memiliki kompetensi tambahan, yaitu dia bisa melakukan tindakan menggunakan guiding imaging, bisa berbasis misalkan digital substrate angiography yang ada di cath lab ya, untuk kateterisasi baik seluruh pembuluh darah mulai dari otak sampai pembuluh darah di bawah kaki, kecuali jantung, karena kalau jantung itu bagiannya dokter jantung. Nah, selain pembuluh darah, dokter subspesialis radiologi intervensi juga bisa melakukan tindakan-tindakan minimal invasif menggunakan guiding DSA untuk melakukan tindakan lain di saluran yang lain. Misalkan ada penyumbatan di saluran biliaris atau saluran empedu, itu juga bisa kita lakukan tindakan memasang stent tapi di saluran biliarnya kalau dia penyumbitan, termasuk di saluran tuba fallopi. Saluran tuba itu adalah saluran telur ya, yang dimiliki oleh wanita normal, ada dua, kiri dan kanan. Nah, salah satu penyebab utama sulit punya anak pada wanita adalah adanya sumbatan pada saluran tersebut. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita di bidang radiologi intervensi bisa melakukan kateterisasi di saluran tuba tadi. Nah, seperti itu, sehingga yang tadinya tersumbat bisa kita buka kembali. Nah, seberapa penting sih dok saluran tersebut yang bisa mempengaruhi ke proses atau misalkan kehamilan itu sendiri dok? Baik, ya. Jadi kalau kita bicara secara anatomi ya, wanita organ genitalia atau organ reproduksinya itu adalah yang pertama itu kan uterus ya, atau rahim. Nah, di dalam rahim nanti janin akan berkembang. Nah, kemudian di bagian atas dari rahim itu atau di daerah fundus itu ada dua buah saluran telur atau saluran tuba fallopi. Ada yang kanan, ada yang kiri, dan lumayan panjang. Jadi saluran itu bervariasi antara 15 mungkin sampai 25 cm tergantung besar tubuh orang itu sendiri ya. Karena cukup panjang, jadi kadang-kadang di dalam perut itu dia nggak lurus seperti tangan begini, dia bisa berkelok-kelok, bisa kadang ada ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Nah, di ujung dari saluran tuba tadi, bagian ujung itu dia melebar, ada fimbre namanya, seperti jari-jari tangan. Jadi dia tujuannya untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh indung telur. Jadi di bagian ujung itu, di fimbre itu, ada indung telurnya. Nah, setiap bulan setelah haid kan akan masuk masa subur atau masa ovulasi. Si telur akan dilepaskan, kemudian akan ditangkap oleh si fimbre tadi, ujung dari saluran tuba yang melebar. Baru kemudian telur ini bertemu dengan sperma, dibawa masuk ke dalam rahim, menempel, terjadilah kehamilan atau pembuahan ya. Tapi kalau misalkan nggak ada saluran tuba, yang nggak bisa hamil normal. Atau misalkan saluran tubanya tersumbat, yang nggak bisa hamil normal. Seperti itu. Jadi memang jalan bertemunya ya dok ya, antara sel telur dengan sel sperma. Jadi tempat COD kalau jalan cinta, betul cinta, tempat bertemunya sperma dengan sel telur. Untuk penyumbatan sendiri nih dok, kira-kira bisa disebabkan karena hal apa? Untuk penyumbatan itu sendiri. Baik, penyumbatan saluran tuba yang paling sering itu adalah akibat infeksi. Kalau infeksi kan berarti dapatan ya. Dapatan itu bukan bawaan. Artinya sebelumnya normal, kemudian terjadi infeksi sehingga terjadi kerusakan dinding dari saluran tuba tadi. Terjadi perencetan, dia tersumbat. Paling sering kalau pada wanita saya rasa pasti pernah mengalami keputihan ya.
ada kebutuhan yang normal fisiologis, tapi ada juga yang patologis, di mana di situ ada infeksi dari kuman patogen, apakah bakteri, jamur ya atau yang lainnya. Nah, di Indonesia salah satu yang paling sering itu infeksi sistemik, tapi bisa menyerang saluran tuba atau saluran lainnya, itu adalah TBC. Nah, ini harus hati-hati. Karena memang di Indonesia kan tuberkulosis itu tinggi ya, Betul. angka kejadiannya. Ternyata saltinitis atau peradangan saluran tuba yang bisa mengakibatkan tersumbat juga, itu bisa salah satunya dari TBC. Tapi bisa juga karena faktor lain, jadi bukan hanya infeksi. Betul. Misalkan salah satu yang paling sering adalah adanya kista endometriosis atau kista coklat, kita sering bilang. Yang kalau kita haid itu sakit banget. Nah, itu biasanya ada kista di situ. Si kista endometriosis ini juga bisa ada di saluran tuba, sehingga dia kayak nempel. Akibatnya dia tersumbat. Lekat gitu ya. Iya, betul. Atau kadang-kadang mungkin ada miom, tapi di rahim, tapi dekat ke muara salurannya, sehingga miomnya nutup. Atau ada polip kecil-kecil, jadi macam-macam sih Macam-macam ya, betul. Dok. Nah, biasanya nih dok, kalau misalkan ada kendala nih di saluran tuba fallopi, sebut aja sumbatan. Nah, ada gejalanya nggak sih dok? Oke, nah seringkali nggak ada gejala. Mungkin orang nggak tahu kalau saluran tubanya tersumbat. Jadi ini yang agak saya sayangkan ya, kadang-kadang soalnya pasangan suami istri ya. Jadi ini mungkin bagi yang pasangan suami istri baru menikah, kalau sudah 1 tahun tinggal bersama, berhubungan minimal 2-3 kali seminggu, tapi belum punya anak nih, belum hamil dalam 1 tahun ya, itu sebaiknya segera memeriksakan diri ya. Kenapa nih nggak hamil? Karena kan berarti peluangnya ada 12 kali kan gitu. Masa 12 kali nggak ada yang berhasil nih gitu kan, itu ada masalah nih kira-kira ya. Jadi lebih cepat lebih baik, karena kalau misalkan lama tuh keburu infeksinya udah kronis, nanti udah terlalu keras pelengetannya, jadi seperti itu. Dan tapi tentu saja kita harus adil ya, jadi nggak hanya yang wanita, para pria juga harus dicek tuh suaminya. Jadi yang perempuannya dicek ya, biasanya yang pertama ke dokter kandungan, mungkin dia USG dulu ya, USG untuk melihat apakah ada masalah nggak di rahimnya. Misalkan tadi ada kista mungkin, ada miom mungkin ya, terus indung telurnya gimana, siapa tahu telurnya kecil-kecil atau PCOS gitu ya. Nah, setelah USG biasanya dokter kandungan akan merujuk tuh untuk melakukan yang namanya HSG. HSG atau hysterosalpingografi adalah tindakan radiologi untuk menilai bagaimana kondisi saluran tubanya. Nah, dilakukannya biasanya setelah haid bersih ya, antara hari ke-8 sampai hari ke-10 kalau kita hitung dari hari pertama. Nah, nanti pasien akan dimasukkan cairan kontras ke dalam rahimnya. Nanti dari rahim dia akan masuk ke saluran tuba. Kalau kemudian dia nggak tumpah ke rongga perut, berarti ada sumbatan. Jadi gampang sebenarnya. Ya, jadi memang pemeriksaan pertama kalau di bidang radiologi biasanya kita lakukan HSG. Lebih cepat dilakukan HSG akan lebih baik. Nah, kadang-kadang pada kondisi yang ringan nih, HSG itu kan cairan yang kita masukkan dengan tekanan. Kadang-kadang kalau ada pelencetan ringan dengan HSG juga dia jadi lancar. Kadang-kadang kalau yang ringan ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya nih dok nih, tadi kan sudah dibahas tidak ada gejala. Betul. Berarti kan kadang ada yang ada yang enggak. Atau misalkan kadang misalkan kalau misalkan yang badannya agak besar dok, kadang-kadang kan diet dulu apa dulu karena nggak ada gejala kan di bagian tuba fallopinya. Nah dok, kalau misalkan ini nggak ada gejala tapi ada penyumbatan dan dibiarkan nih dok, misalkan karena nggak sadar nih si pasiennya, apakah itu akan menjadikan hal yang krusial, maksudnya kayak bakal jadi susah dapat kehamilan atau gimana gitu dok? Oke, ya. Prinsipnya begitu terjadi sumbatan, kalau kedua tubanya tersumbat udah nggak bisa hamil. Pasti itu. Karena kan nggak lewat. Betul. Nggak ada jalan cinta itu terputus. Jadi sebenarnya masalah terus nggak ketemu. Betul. Totally nggak bisa hamil. Kalau memang keduanya tersumbat. Makanya pemeriksaan HSG menjadi sangat penting sebenarnya. Jadi saya juga pernah beberapa kali dengar cerita pasien kalau mereka itu belum diperiksa tapi sudah dikasih obat-obatan penyubur katanya, mungkin dikasih vitamin mungkin dan seterusnya supaya subur, tapi tidak dilakukan HSG. Jadi ya ternyata setelah 3 tahun padahal kok masih belum juga baru di HSG gitu ya, oh ternyata saluran tubanya tersumbat. Nah harusnya kan dari awal. Jadi percuma juga kan itu obat-obatan sudah sekian tahun gitu ya penyubur. Ya kalau salurnya tersumbat ya nggak iso. Nggak ada jalan cintanya tertutup gitu. Jadi sebaik-baiknya kalau dalam 1 tahun nih ya tadi nggak bisa, belum hamil, belum ya, kan nggak bisa, belum hamil, cek menyeluruh organ reproduksinya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan.
Kalau yang perempuan nomor 1 cek rahimnya, yang kedua itu dengan USG ya, kemudian cek saluran tubannya itu dengan HSG, dan cek indung telurnya itu bisa juga dengan USG. Jadi 3 faktor itu yang sangat berperan penting ya. Di luar faktor lain-lain yaitu mungkin bagiannya dokter kandungan, misalkan hormonnya apa itu mungkin dokter kandungan, tapi secara anatomi kita ditanya. Selanjutnya dok, jika pemeriksaan terindikasi mengalami penyumbatan tuberkulosis, nah tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan? Nah ini agak gimana dok? Agak 50-50 menyembuhkan, kalimat menyembuhkan ini. Nah menurut dok, tanggapan dari dokter sendiri dok, kadang kan untuk masyarakat awam nih dok, saya pernah nemu case saya kan udah taruhlah FTF ya dok ya, udah direkanalisasi tuberkulosis, tapi kenapa belum hamil-hamil? Nah ini mungkin yang agak sedikit harus diluruskan, mungkin dari dokter yang ahlinya. Mangga dok, silahkan. Ya baik, mungkin kita bahasnya mungkin step by step ya dari HSG-nya dulu. Nah jadi kan kalau misalkan memastikan nih saluran tubannya ada sumbatan atau enggak, dia kan melakukan HSG ya. Nah dari HSG itu kita akan bisa melihat di mana posisi dari sumbatan biasanya. Misalkan apakah di bagian pangkal, di bagian tengah, atau di bagian ujung. Karena posisi dari sumbatan sangat mempengaruhi prognosisnya. Jadi kalau misalkan sumbatan di bagian pangkal dari saluran tuba itu diameternya kecil banget, cuma 1-2 mm. Sehingga kalau ada sumbatan relatif lebih mudah untuk dibuka. Betul. Nah, tapi di bagian ujung itu lebih lebar, malah mungkin bisa sampai 1 cm, 2 cm gitu ya. Jadi ketika ada sumbatan, maka dia akan lebih sulit untuk dibuka. Bisa terjadi yang namanya hidrosalping, jadi bengkak kayak balon di ujungnya. Nah yang seperti ini yang susah untuk dibuka. Biasanya mungkin kalau dengan dokter kandungan akan dilakukan laparoskopi kali ya, supaya dibersihkan rumbai fimbrenya tadi supaya bersih. Tapi memang kondisi hidrosalping ini termasuk salah satu faktor yang paling sering menyebabkan sulit punya anak secara normal pada wanita sebenarnya. Nah, rekanalisasi tuberkulosis sebenarnya mengutamakan membuka sumbatan di bagian pangkal dan pertengahan di bagian saluran yang masih kecil. Karena kalau sudah di bagian ujung itu agak sulit sebenarnya. Walaupun mungkin bisa kita buka bagian dalamnya ya, biasanya dengan kita berikan cairan gitu dengan tekanan itu dia bisa terbuka. Tapi bagian ujung rumbainya yang mengalami perlengketan harus dibersihkan juga. Nah itu mungkin dengan laparoskopi. Nah yang harus dipahami adalah begini. Tindakan rekanalisasi tuberkulosis bukan untuk kehamilannya, tapi untuk memperbaiki jalannya saluran tubanya. Nah, kalau kehamilan itu dipengaruhi banyak faktor, jadi bukan hanya saluran tuba. Oh, ternyata telurnya kecil-kecil, ya itu harus diobatin dulu dong. Ya itu berarti konsultasi sama dokter kandungan. Atau oh ternyata hormonnya nggak balance nih, ada masalah, ya itu harus diobati dulu. Nah, kita itu lebih ke perangkat kerasnya, maksudnya inti ya, intinya ya. Jadi jalannya kalau tersumbat mau hormonnya gimana, normalnya juga telurnya gede-gede nggak akan bisa karena jalannya tersumbat kan. Jadi rekanalisasi tuberkulosis tindakannya sendiri memiliki angka keberhasilan yang relatif tinggi ya, kalau bisa dikatakan 97% kalau sumbatannya di pangkal. Nanti seiring dengan makin banyak sumbatan akan makin turun angka keberhasilannya. Jadi kadang-kadang kalau yang ringan, makanya tadi saya sarankan ya, kalau baru 1 tahun tuh umumnya ringan, sumbatan masih di pangkal. Jadi begitu kita lakukan kateterisasi terbuka. Kalau dibiarkan bertahun-tahun tuh lengketnya udah banyak nggak 15-20%. Iya, sepanjang jalannya itu ya. Nah itu akan jauh lebih sulit untuk dibuka dan memang tingkat keberhasilannya akan menurun seperti itu. Jadi memang rekanalisasi itu fungsinya lebih ke membuka kembali sumbatan jalan cintanya, dibersihkan. Baik. Jadi memang waktu krusial ini 1 tahun pertama setelah pernikahan ya dok? Sebaiknya secepat-cepatnya. Tapi walaupun memang ada kasus-kasus yang unik ya dalam tanda kutip. Jadi kadang-kadang saya pernah ketemu mungkin sekitar 3 kasus ya. Gagal bayi tabung sudah 3 kali gitu ya. Mencoba rekanalisasi udah 8 tahun nggak punya anak. Saya tuh udah mikir, aduh ini kayaknya kasusnya susah gitu ya, gimana ya. Cuman hasil hasilnya sumbatannya di pangkal, berarti bisa di RTF kan. Jadi ya saya bilang sama pasiennya, saya sudah ceritakan kemungkinan dan virusnya karena sudah lama. Pasien tetap ingin melakukan ya, kemudian kita doa sama-sama, kita upayakan yang terbaik. Saya ingat banget karena pasiennya bawa ibu tuh. Nah ternyata alhamdulillah terbuka keduanya. Bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang ada kasus yang seperti itu. Ya di sisi lain ada juga kasus terbalik ya. Misalkan baru 2 tahun nih, tapi ternyata sumbatannya banyak.
Jadi misalkan ya, yang kadang-kadang tuh teman-teman kita usus buntu lah. Usus buntu itu kalau meradang pecah, dia kan dekat sama saluran tuba. Nah, peradangannya itu bisa pindah nih ke saluran tuba, menjalar tuh kemana kan. Dia juga tersumbat bagian ujung, keras nanti kadang-kadang bisa panjang juga. Nah, yang seperti itu yang kadang-kadang suka susah juga. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin puasa Tuhan aja ya. Jadi kalau memang rezekinya nanti mudah gitu ya dok ya. Nah nih dok, kira-kira kalau misalkan nih dari para sobat wanita nih di sini yang tertarik nih dok, aduh saya mau HSG dulu deh, atau aduh saya pengen deh RTF gitu ya. Karena kan kita katakan pada jauh-jauh nih ya dok pasiennya. Nah itu prosedurnya gimana aja nih dok? Oh oke. Baik ya. Sebenarnya ini kadang-kadang pasien itu suka takut tuh HSG, takut sakit katanya. Jadi memang kadang-kadang HSG itu bisa dirasakan nyeri, terutama kalau ada sumbatan. Nah tapi di Paramata kita punya pelayanan khusus ya, PNS HSG. Jadi kita persiapkan pasien sedemikian rupa, kita berikan medikamentosa terlebih dahulu sehingga pasien nyaman. Jadi umumnya sih tidak akan merasakan nyeri yang luar biasa. Jadi beberapa pasien tuh ketakutannya tuh pas HSG-nya gitu ya. Belum lagi ke RTF-nya kan mikirnya gitu ya, HSG aja udah takut sakit nih gitu. Nah di kita ada pelayanan khusus lah ya, jadi kita treatment dulu supaya tidak sakit. Jadi nggak apa-apa, aman. Nah untuk tindakan RTF sendiri sama dengan HSG itu ada waktu tertentu, jadi nggak bisa setiap saat. Harus kita tunggu setelah haidnya bersih ya. Jadi kemudian antara hari ke-8 paling cepat sampai hari ke-10 atau 11. Tujuannya itu adalah saat ketika dinding rahimnya kan baru luruh ya. Betul. Jadi paling tipis sehingga diharapkan tidak terjadi perdarahan gitu. Kalau dinding rahimnya tebal kan menjelang masa subur lebih mudah perdarahan. Jadi itu adalah waktu terbaik. Nah untuk persiapannya sendiri biasanya mulai dari hari pertama itu udah kontak tuh ke kita ya. Mungkin kontak ke admin untuk janjian kira-kira mau kapan tindakannya. Nah setelah itu akan dijadwal. Misalkan pasien datang hari ke-9, jangan lupa cukur rambut kemaluan terlebih dahulu ya, karena tindakan dalam steril, dan jangan dulu berhubungan dengan suami. Nah setelah itu tindakan sih kalau HSG mah cepat ya, paling 15 menit ya sampai 20 menit mungkin dengan pencetakan gambar. Kalau RTF sendiri agak lebih lama, karena di RTF itu kita melakukan tindakannya di ruang cath lab khusus ya, jadi menggunakan alat-alat yang jauh lebih canggih. Jadi kita menggunakan selang kecil, kita sebut kateter, kemudian di dalamnya ada guide wire. Sebenarnya hampir semua saluran di tubuh tuh masalahnya kan itu ya, kalau nggak penyempitan sumbatan gitu, termasuk di saluran tuba. Dan memang saat ini kan metodenya kateterisasi semua. Apakah nanti mau penyempitannya dilebarin pakai balon atau dipasang seng gitu ya. Bedanya di saluran tuba karena dia kecil nggak bisa, jadi dia biasanya direkanalisasi itu dengan menggunakan guide wire untuk buka jalan, kemudian kita masukkan cairan gitu ya. Nah itu yang membuka perlengketannya. Kalau diperlukan nanti kita gunakan lagi yang lebih kecil. Kateternya tuh lebih kecil, jadi kebayang nggak sih 1-2 mm kan kecil ya. Kecil banget. Yang lebih kecil kita sebut mikrokateter untuk bisa nembus. Nanti sambil masuk tuh dimasukin cairan pelan-pelan berulang. Jadi kayak bersihin saluran buat pakai cairan. Kayak bersihin saluran dok ya. Nah untuk efek sampingnya sendiri nih dok, untuk HSG dan RTF kira-kira ada efek samping nggak nih dok? Oke, efek samping jarang ya. Saya dari tahun 2015 ya mungkin kan. Lalu sampai sekarang tuh mungkin hanya 1-2 kasus, itu umumnya karena alergi. Jadi alergi zat kontras. Jadi kadang ada orang yang sensitif ya dengan bakat alergi. Jadi kadang-kadang dia setelah tindakan muncul kayak ruam-ruam gatal gitu. Tapi itu nggak masalah karena biasanya setelah kita obati dengan anti alergi dia langsung membaik. Karena kan tindakannya minimal invasif ya. Jadi kita nggak ada pembedahan ya. Kateternya masuk lewat vagina ke dalam rahim ke saluran tuba, jadi nggak ada ngebeset, nggak ada nyayat gitu ya. Aman semuanya, jadi nggak membuka atau melukai organ tubuh lah. Baik, nah itu ya para sobat. Jadi saya tuh kebayangnya para sobat ini dok yang awam karena nyebutnya tindakan pasti udah pikiran ini kayaknya ada pembesatan atau kecil segala macam. Nggak ada ya guys, aman semua. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman nih para sobat mau nih untuk melakukan HSG atau RTF, nanti konsultasi dulu ya dengan dokter. Betul. Kita ada telekonsul juga. Tuh ada. Jadi karena memang pasien kita tuh dari Sabang sampai Merauke. Betul. Jadi untuk teman-teman yang jauh di daerah juga bisa. Jadi nggak usah langsung datang, telekonsul dulu agar semua persiapannya matang. Nanti setelah pengarahan dan seterusnya baru bisa bikin tiket gitu ya. Ada tips nggak dari dokter nih khususnya untuk para sobat wanita
terkait tips-tips gimana sih cara menjaga agar saluran tuba falopi kita ini istilahnya minim akan polengketan gitu loh, Dok. Oke. Jadi yang pertama tentu higien sih ya. Jadi higien daerah genitalia itu harus dijaga banget. Karena kalau misalkan lembab itu kan seringnya jamur ya. Betul. Atau mungkin kuman patologis lainnya itu mengakibatkan biasanya keputihan yang mengganggu ya. Nah permasalahannya kalau misalkan ada infeksi itu bisa naik ya. Misalkan dari suaminya juga bisa ya. Jadi kalau misalkan suaminya dalam tanda kutip suka jajan, itu mungkin dapat virus atau kumannya dari wanita lain, ketika berhubungan bisa pindah tuh ke istrinya kan. Nah si kumannya masuk dari vagina ke rahim, masuk ke dinding, merusak dinding lengket gitu. Jadi memang yang harus dijaga itu yang pertama adalah higien ya, jadi kebersihan dari istri sendiri. Yang kedua perilaku seks sehat tentu saja ya, jadi jangan berganti-ganti pasangan. Dokter ada pesan atau pesan-pesan deh khususnya untuk para wanita selain tadi nih higien ke para laki segala macam. Oke. Apa ada pesan dari dokter sendiri? Iya, baik sobat-sobat para mata calon ibu ya, pertama nomor satu itu harus semangat ya, ikhtiar kan penting ya diusahakan dan jangan khawatir. Sekarang itu metode kedokteran itu perkembangan teknologinya luar biasa. Jadi kalau misalkan belum dapat rezeki, belum punya anak, jangan patah semangat, cek dulu masalahnya di mana gitu ya. Terus kalau mikir tersumbat nih dua-duanya saluran tuba harus bayi tabung. Nah bayi tabung kan memang berbiaya sangat besar ya, maka tindakan rekanealisasi kalau memang masalahnya di sumbatan tuba ya, itu bisa menjadi alternatif karena biayanya jauh lebih ringan dibandingkan bayi tabung. Tapi ada catatan penting, seandainya kedua saluran itu ternyata memang sudah rusak berat, artinya tidak bisa direkanealisasi, pilihan selanjutnya memang bayi tabung kembali ya. Karena kan kalau pada bayi tabung kita tidak menggunakan saluran tuba, langsung diambil telurnya, dipertemukan dengan sperma di luar, ditanamkan di rahim gitu. Itu pilihan terakhir lah ya. Seperti itu, tetap semangat para pejuang garis biru. Garis merah ya. Garis dua. Kita semua dapat ilmu yang sangat bermanfaat ya dok ya. Selain bisa mengantisipasi juga bisa tahu nih kondisi gejala segala macamnya, juga bisa tahu berobatnya harus kemana, ke dokter Ira tentunya di Paramata gitu ya sobat. Para sobat sekalian, terima kasih yang sudah menyaksikan live kita di hari ini. Akhir kata saya Mega Aditya izin pamit mengundurkan diri ya dari acara podcast hari ini. Mohon maaf apabila banyak nih kekeliruan atau misalkan typo gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Dokter Ira telah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.